Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo sahabat petani di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Pada pagi hari yang berbahagia kali ini kita berada di tempat ya kan, bukan di lahan, di tempat pengumbaran domba yang dimana kita di sini sudah menyediakan ya salah satu bahan dari pembuatan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair pastinya banyak dibutuhkan dalam proses budidaya apapun itu tanamannya. Pupuk organik cair sendiri dibuat dengan bahan-bahan yang cukup sederhana dan yang jelas berasal dari bahan-bahan organik yang dimana cairannya dipergunakan untuk menunjang dalam proses perawatan tanaman, khususnya yaitu pemupukan. Nah, ini adalah salah satu bahan yang dipergunakan dalam proses pembuatan pupuk organik cair, yaitu adalah limbah dari proses pembuatan tahu. Jadi di proses pembuatan tahu terkadang air limbahnya itu dibuang begitu saja, padahal kalau kita sebagai seorang petani bisa dipergunakan sebagai penambah bahan baku dalam proses pembuatan pupuk organik cair. Nah, proses pembuatan pupuk organik cair ini saya berikan gambaran ya, saya berikan informasi mengenai cara pembuatan pupuk organik cair. Ini saya lebih membahas ke tentang tekniknya, ke tentang caranya. Nanti kalau mengenai tentang bahan bakunya dan lain sebagainya, lain kali nanti bisa kita videokan kembali. Tapi kami di sini saya akan membagikan mengenai tentang proses pembuatan atau caranya. Jadi kawan-kawan, pupuk organik cair itu ada bermacam-macam pembuatan pupuknya ya kawan-kawan ya. Ada yang menggunakan udara, ada juga yang tidak menggunakan udara. Nah, kali ini dalam pembuatan pupuk organik cair yang sering kita pergunakan dalam proses budidaya tanaman cabai dan lain sebagainya, itu kita menggunakan teknik pembuatan pupuk organik cair tanpa menggunakan udara, dan biasanya orang itu menyebut dengan kata fermentasi. Nah, di mana dalam proses fermentasi tersebut, dalam pembuatan pupuk organik cair tersebut itu diisi dengan bahan bakunya, yaitu berupa bahan-bahan organik yang memiliki kandungan nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Lalu ada cairan. Nah, cairannya itu diperoleh bisa dari air biasa, bisa dari air sisa limbah dari kayak gini yang jauh lebih bagus, air leri dan lain sebagainya ya, air rebusan kentang. Nah, itu juga bisa dipergunakan sebagai bahan baku yang sangat menunjang dalam proses pembuatan pupuk organik cair. Lalu setelah bahan organik, lalu ada juga cairannya. Yang ketiga yaitu adalah molasenya ya. Molase ini berfungsi sebagai untuk bahan baku dasar ya, bahan baku dasar untuk menunjang mikroorganisme yang nantinya tumbuh di VOC tersebut dan mengurai bahan-bahan organik tersebut, sehingga ketika bahan organik yang diberikan dalam VOC tersebut diurai oleh bakteri ya, perlu ditambahkan dengan molase agar bakterinya bisa membelah, baik juga untuk dalam proses nantinya ketika bakteri membelah, baik juga untuk proses penguraiannya. Jadi penguraian bahan organik yang memiliki kandungan cukup bagus itu nanti jauh lebih cepat ya kawan-kawan. Dan selain molase ada EM ya kawan-kawan, efektif mikroorganisme. Sebenarnya tidak EM juga tidak masalah, dengan menggunakan mikroorganisme lokal ataupun yang lainnya. Yang penting mikroorganisme yang pro terhadap tanaman budidaya kita dan yang mampu menguraikan bahan-bahan organik yang ada di
POC tersebut ya, yang nantinya akan dibuat POC tersebut. Nah, sehingga dari keempat bahan tersebut, dari bahan organik yaitu padatan ini perlu dicacah, lalu ditambahkan airnya bisa air kayak gini, juga air leri maupun air biasa, molase dan EM. Itu nantinya dicampur dan fermentasi semacam ini. Dan ya tambahan kawan-kawan, untuk POC-nya lebih bagus juga diberikan namanya dedak. Dedak itu juga sangat menunjang dalam proses pembuatan POC. Nah, sehingga kawan-kawan ketika bahan-bahan tersebut sudah terkumpul lalu dicampur, dimasukkan ke dalam sebuah galon ya kan, atau drum atau tong yang jelas tempat untuk POC-nya tersebut, nanti baru ditutup semacam ini ya, ditutup rapat tanpa adanya udara yang keluar, sehingga nantinya ketika tidak ada udara yang keluar, nah itu biasanya akan mikroorganismenya akan mengurai bahan organik dan nantinya akan muncul semacam ini kan kawan ya, muncul semacam itu menandakan pembuatan POC-nya berhasil ya, putih-putih semacam ini. Ya, ini salah satu contoh mikroorganisme yang dapat menunjang dalam proses pembuatan POC semacam itu. Nah, sehingga nantinya kawan-kawan dalam pembuatan POC itu tidak perlu memerlukan biaya yang cukup tinggi ya, yang murah, dan itu sangat-sangat efektif sekali untuk diberikan kepada tanaman, dan yang jelas tanamannya bagus dengan biaya yang murah dan pastinya produksinya sangat menguntungkan. Nah, POC ini itu proses fermentasinya ya, yang bahan-bahan keempat bahan tadi, kelima bahan ya tambahan dedak tadi itu kawan-kawan difermentasi saya saranin 21 hari kalau kami ya. Mengapa demikian? Karena di waktu 21 hari tersebut biasanya fermentasi mulai sudah mendekati sempurna ya kan kawan ya, karena di 21 hari biasanya bahan-bahan organik sudah mulai membusuk dan banyak yang terurai, sehingga ketika penguraiannya maksimal, kandungan yang terkandung dalam POC tersebut juga lengkap ya kan kawan. Dan di sisi lain juga mikroorganisme yang pro terhadap tanaman juga tersedia di situ, sehingga bisa dipergunakan untuk proses perawatan semacam itu kan kawan. Dan catatan bagi kawan-kawan untuk POC tersebut ya, molase dan dedak itu harus ada menurut kami ya, karena kedua bahan ini mengandung karbohidrat yang cukup bagus untuk kepentingan si bakteri maupun mikoriza ya, yang jelas si mikroorganisme tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Karena dalam pembuatan POC tersebut pastinya jika terurai maksimal, hasilnya juga akan maksimal. Dan yang berikutnya kan dalam pembuatan POC ya, yang perlu kalian perhatikan, gunakan bahan-bahan organik yang sesuai dan potensi di daerah kawan-kawan. Jangan memaksakan diri ya kan kawan, ibaratnya semacam itu. Jangan memaksakan diri untuk menyediakan bahan-bahan pembuatan POC tersebut. Dalam artian gini kan kawan, jika di daerah kawan-kawan itu banyak kulit nanas ya kan kawan, banyak buah-buahan yang dibuang begitu saja, nah kan bisa pergunakan sebagai salah satu bahan baku dasar dalam pembuatan POC. Akan tetapi jika di daerah kawan-kawan tidak ada bahan seperti buah-buahan ya, tidak ada kulit nanas ataupun lain sebagainya, nah kawan-kawan jangan memaksakan untuk menyediakan bahan tersebut ya. Akan tapi kawan-kawan pergunakan bahan organik lainnya yang berada di daerah kawan-kawan yang potensial, seperti halnya kayak kotoran hewan. Nah semacam itu bisa dipergunakan kan kawan sebagai POC semacam itu kan kawan ya, kotoran hewan
Misalnya kayak di tempat kami ya, karena kebutuhan POC-nya banyak, yang tersedia adalah serintil ya, kita menggunakan kotoran hewan dari domba ya, ditambah dengan bahan-bahan lainnya seperti kayak gini, air, sisa dari proses pembuatan tahu ya. Juga nanti kalau ada limbah-limbah buah-buahan maupun sayur-sayuran dari rumah tangga ya, dari rumah sendiri, nah itu bisa dipergunakan. Yang terpenting dalam pembuatan POC ini jangan kalau menggunakan bahan limbah-limbah tersebut jangan limbah yang berminyak, karena limbah berminyak kurang bagus menurut kami ya. Alangkah lebih baiknya limbah yang tidak terkena minyak ya, semacam itu. Dan itu nantinya dilengkapi dengan berbagai macam bahan-bahan organik, itu pastinya akan jauh lebih bagus dalam pembuatan POC-nya. Semakin lengkap semakin bagus pula kawan-kawan POC-nya, semacam itu ya. Dan ini kan kawan, saya contohkan salah satu bahan yang dipergunakan adalah bahan sisa dari proses pembuatan tahu, yang dimana menurut kami ini salah satu bahan cair yang cocok sekali dalam pembuatan POC karena mengandung karbohidrat dari sisa pembuatan tahu yang dimana diperoleh dari saripati tahu. Dan di sisi lain juga limbah ini mengandung mikroorganisme yang dapat menunjang ya kan kawan, mikroorganisme yang bagus yang menunjang dalam proses budidaya tanaman. Nah, buktinya air ini kita biarkan beberapa hari, 4 hari sudah bermunculan buih-buih semacam ini ya kan kawan. Buih putih semacam itu merupakan mikroorganisme yang tumbuh pada kondisi air semacam ini, dan mikroorganisme ini itu nantinya bisa hidup di lahan kawan-kawan ya, asalkan kan rutin mensuplainya dengan menggunakan molase ataupun POC semacam itu kan kawan. Dan ini kan mikroorganismenya ini nanti lebih sesuai mengikuti pH dari si ini. Jadi mikroorganisme ini nanti akan berkontribusi juga dalam proses kerjasama antara tumbuhan yang dibudidayakan dengan mikroorganisme semacam ini, sehingga tumbuhannya jauh lebih kuat dan lebih awet. Dan POC yang saya pergunakan dulunya hanya rendaman daun pun saya pernah pergunakan, itu tanamannya bisa awet hingga kondisi 6 bulanan ya, dari penanaman 5 bulan hingga 6 bulanan semacam itu kan kawan. Dan itu terjadi pada tanaman cabai keriting kita, yang dimana ya tanpa kita pupuk mahal-mahal, kita tambahkan dengan POC, hasilnya bisa maksimal, tanamannya jauh lebih awet ya, tanahnya tidak begitu rusak dan tidak ketergantungan akan dengan pupuk kimia. Memang kami dalam membudidayakan masih menggunakan pupuk kimia, tapi tidak terlalu berlebih ya kan kawan, sehingga sangat bagus sekali dalam budidaya tanaman apapun itu kan kawan, karena dapat menekan dan nantinya efeknya kita memperoleh keuntungan yang lebih. Dan dengan difermentasi semacam ini pastinya ya kan kawan, ini akan juga memisahkan antara mikroorganisme yang baik dengan yang buruk. Dan biasanya mikroorganisme yang baik pro terhadap tanaman itu mikroorganisme yang prosesnya difermentasi semacam ini. Karena apa? Karena nanti mikroorganismenya berada di dalam tanah, dan kondisi di dalam tanah itu biasanya kondisinya oksigennya sedikit ya kan kawan, sehingga ketika oksigen sedikit itu pastinya jauh lebih efektif ketika mikroorganismenya difermentasi semacam ini ya kan kawan, sehingga nantinya dapat menunjang tanaman melalui area perakaran tanaman. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai proses dan seluk-beluk dalam pembuatan POC ya. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kawan-kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.